Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, Sekjen Asosiasi FKUB Indonesia, para pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara Konferensi Nasional FKUB ke-6 se-Indonesia dan Pekan Kerukunan Internasional dengan mengangkat tema Torang Semua Ciptaan Tuhan. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan membuka langsung acara ini pada hari ini, namun karena ada agenda lain yang harus beliau laksanakan, beliau meminta saya untuk mewakili beliau membuka acara yang terhormat ini. Pertama, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Indonesia dan juga FKUB Sulawesi Utara sebagai panitia penyelenggara, dan khususnya juga kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan acara ini dengan sangat baik. Kegiatan ini sangat penting sebagai forum penguatan FKUB dan saling tukar pengalaman dan informasi antar FKUB tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat makin memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dan juga sekaligus memberikan inspirasi bagi kerukunan umat beragama di dunia. Dan saya juga menyampaikan apresiasi karena pertemuan seperti ini telah berkali-kali diselenggarakan atas inisiatif para pengurus FKUB Provinsi, dan kali ini adalah yang ke-6. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, adat, dan budaya. Para pendiri bangsa, founding fathers, telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan konsensus nasional. Pancasila adalah titik temu di antara seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kesepakatan tersebut dapat terwujud karena masing-masing para pendiri negara itu memiliki rasa empati, toleran, dan tidak egois, serta lebih mengedepankan kepentingan bersama dan
daripada kepentingan kelompoknya masing-masing. Nah, sikap positif ini harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara demi tetap berlangsungnya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Semangat ini juga yang harus kita wariskan kepada generasi sesudah kita, khususnya kalangan milenial, generasi Z, dan juga generasi yang lebih belia lagi. Masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang beragama. Bagi masyarakat yang beragama, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama, karena kerukunan antar umat beragama merupakan unsur utama bagi terciptanya kerukunan nasional. Kerukunan umat beragama tidak datang dengan sendirinya, tapi harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara. Untuk itulah maka majelis-majelis agama bersama pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang tugas utamanya adalah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, baik dalam bentuk dialog maupun mediasi untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan perselisihan. Saya masih teringat kalau Pancasila itu titik temu dari seluruh elemen bangsa dalam rangka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional, maka majelis-majelis agama bersama pemerintah juga mencari titik temu ketika saat itu ada beberapa konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah, mencari rumusan-rumusan untuk bisa dijadikan landasan bersama. Saya teringat bahwa untuk lahirnya mencapai kesepakatan itu tidak mudah. Berdiskusi, berdebat, kalau tidak salah itu sampai memakan waktu 4 bulan. Melalui 11 kali pertemuan dari tokoh majelis-majelis agama. Kebetulan saya mewakili Majelis Ulama ketika itu. Akhirnya kita semua mencapai titik temu dengan melahirkan yaitu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau yang kemudian disebut PBM ya 8 dan 9. Dan di dalam peraturan juga kemudian ditetapkan yang melakukan pengawalan, bukan saja untuk mengawal perselisihan dalam pendirian rumah ibadat, tapi juga mengawal seluruh kegiatan menyangkut kerukunan, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi itu adalah titik temu yang juga dihasilkan. Tentu tidak semua merasa puas, tetapi itulah suatu kesepakatan, itulah konsensus nasional. Seperti juga Pancasila, maka PBM adalah konsensus majelis-majelis agama bersama dengan pemerintah untuk mengawal dan menjaga kerukunan umat beragama. Karena itu FKUB adalah lembaga yang diamanatkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Untuk penguatan kerukunan umat beragama, saya ingin menyampaikan paling tidak ada 4 bingkai penguatan yang harus kita lakukan. Pertama, bingkai politis. Bingkai politis yaitu penguatan daripada
4 pilar nasional, 4 pilar konstitusi nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini jangan sampai hanya menjadi keputusan politik semata-mata, tapi juga harus diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bingkai yuridis, artinya aturan-aturan yang telah ada itu harus kita jaga supaya kita tetap rukun. Yang ketiganya adalah bingkai sosiologis, yaitu local wisdom, kearifan lokal, yang seringkali di negara kita ini kearifan lokal itu bisa menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan baik dengan cara-cara politis maupun dengan yuridis, tapi kearifan lokal seringkali bisa menyelesaikan dan merukunkan. Yang terakhir, ini yang penting, bingkai teologis. Teologi yang kita bangun dari masing-masing agama adalah teologi kerukunan, jangan teologi konflik. Narasi yang kita pakai di dalam kita menyampaikan ajaran juga menggunakan teologi kerukunan, jangan menggunakan teologi konflik. Ini saya kira menjadi penting sehingga kerukunan kita akan terus terjaga. Saya memberikan apresiasi atas peran dan kontribusi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sebagai media yang sangat efektif dalam membangun kerukunan serta sekaligus menyelesaikan perselisihan atau konflik berlatar belakang agama. Saya mendengar bahwa FKUB itu begitu besar perannya, tidak hanya bisa menyelesaikan soal kemungkinan terjadinya perselisihan agama, tapi juga di beberapa daerah mampu menyelesaikan konflik atau perselisihan pilkada, di mana FKUB mampu menyelesaikan permusuhan itu. Ini melebihi tugasnya. Tapi itu saya dengar, itu kehebatannya. Karena itu memang Pak Gubernur, FKUB ini harus kita jaga, kita pelihara. Karena itu pemerintah bertekad terus menguatkan, dan saya tahu bahwa FKUB menjaga kerukunan itu tidak mudah dan tidak murah. Ya, tidak murah artinya cukup berat. Karena itu saya mengusulkan supaya pemerintah daerah semua menganggaran yang cukup untuk membiayai FKUB. Karena memang tidak mudah, tidak murah. Ya, sebab kerukunan itu sangat mahal. Kerukunan nasional kunci stabilitas. Kerukunan nasional itu unsur utamanya adalah kerukunan antar umat beragama. Alhamdulillah situasi sampai hari ini masih terkendali dengan baik. Akan tetapi tantangan yang dihadapi FKUB sekarang ini tidak berarti sudah tidak ada. Bahkan tantangan mungkin juga semakin berat. Saat ini kita masuki era digital yang serba canggih, yang memungkinkan informasi tersebar cepat, tersebar dengan cepat. Dan di antara informasi itu ada yang bersifat positif, tapi ada yang sifatnya negatif, termasuk isu-isu yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama, antara lain melalui narasi konspiratif dan berita bohong atau hoax. Ini banyak sekali melalui media untuk mengadu domba
Ini tidak mudah untuk diantisipasi. Berita bohong itu berkembang lebih cepat seperti deret ukur dibandingkan dengan berita yang bersifat konfirmatif atau pelurusan berita yang seperti deret hitung. Di samping itu, sisi negatif dari teknologi informasi berbasis digital ini memiliki kemampuan yang disebut dengan kurasi algoritma yang menggiring setiap orang atau kelompok orang meyakini hanya terhadap informasi yang dipasuk dari kelompoknya sebagai satu kebenaran, sementara kelompok lain berpedoman pada kebenaran yang diyakininya sendiri, kelompoknya sendiri. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya keterbelahan sosial dan dalam hal ini keterbelahan juga antar umat beragama. Ini adalah salah satu tantangan yang harus dijawab oleh FKUB agar kerukunan umat beragama tetap terjaga dan terpelihara. Dan saya mengharap forum ini juga membahas tantangan-tantangan tersebut secara mendalam serta menyiapkan langkah-langkah antisipasinya. Tokoh-tokoh agama merupakan benteng yang kuat. Karena itu saya berharap justru tokoh-tokoh agama jangan malah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang, berseliweran melalui media sosial yang tidak terkendali itu. Ini harapan saya. Pada kesempatan ini saya juga mengimbau para pimpinan agama, forum kerukunan beragama, supaya juga menjaga supaya COVID-19 yang sudah melanda ini tetap kita jaga. Walaupun sudah landai, tapi tidak berarti tidak ada bahaya yang kita hadapi. Terutama dalam menghadapi Nataru, yaitu hari libur nasional dan tahun baru. Pemerintah sudah antara tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari itu dinyatakan seluruh Indonesia berada dalam level 3 untuk mengantisipasi berkembangnya atau tambahnya COVID-19 seperti tahun yang lalu yang naik sampai 90% lebih. Karena itu kita antisipasi dan para tokoh agama supaya terus menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yaitu PPKM level 3 sehingga tidak terjadi lonjakan. Insya Allah kalau nanti kita bisa melewati Nataru dan tidak akan terjadi lonjakan, sesudah itu suasana kita akan kita kendalikan. Indonesia akan terbebas nanti terkendali dari COVID-19. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Utara. Saya bangga dengan masyarakat Sulawesi Utara yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang toleran. Dan ini tentu berkat bimbingan Pak Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda. Saya minta juga seluruh daerah terus menjaga suasana toleransi yang kondusif. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Pekan Konferensi Nasional FKUB ke-6 se-Indonesia tahun 2021 dan Pekan Kerukunan Internasional secara resmi dibuka. Dan saya juga sekaligus canangkan
kota Tomohon sebagai kota toleransi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkati, senantiasa memberikan pertolongannya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.